Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, benar-benar ridho kepada kita semua dan membimbing siapapun yang nanti akan menyampaikan. Kali ini Ustadz Dr. Aam Amiruddin, semoga Allah mencintai beliau, menambah ilmunya, dan menjadikan ilmunya penuh manfaat. Sebelum beliau menyapa, AA diundang ke pesantren beliau. Di mana tuh Ustadz? Al-Jazari. Ya. Itu AA baru melihat bagaimana jamaah yang naik mobil sebegitu panjang macetnya, ya. Sampai akhirnya ikut ngatur karena jiwa ininya ya, jiwa parkirnya tumbuh. Kemudian dibonceng dan melihat lautan manusia di pesantren beliau. Masya Allah, barokah itu ya. Karena tidak mungkin orang bergerak untuk mencari ilmu, mencari kebaikan kecuali dengan hidayah taufik Allah. Semoga pesantren beliau, apa namanya sekarang? Pesantren Percikan Iman. Oh iya, masih seperti dulu ya. Pesantren Percikan Iman. Masjidnya kita beri nama Masjid Peradaban. Masjid Peradaban Percikan Peradaban. Iman. Masya Allah. Jadi memang tidak diarabkan, di Indonesia kan saja. Jadi Ya. peradaban gitu. Peradaban. Ya, adab juga bahasa Arab, Ustaz. Ya. Kita doakan karena kenal beliau sudah sangat lama ya, dan beliau dititipi ilmu oleh Allah banyak. Dulu pengajian kan selalu gitu ya. Ya. Selalu bareng sebenarnya. Selalu bareng. Dari sana pindah ke sini, dari sini pindah ke sana. Jadi begitulah saling melengkapi, dan kali ini kita akan menyimak uraian beliau. Pada Ustaz, bebas. Saya pembawa acara. Oh iya, kopiahnya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya sayangi Agim ya. Saya kalau dekat dengan beliau selalu terharu ya. Karena kami sama-sama berjuang dari mulai muda ya. Kita udah tua sekarang. Dari muda mungkin 26 tahun yang lalu. Saya belum punya masjid, pengajiannya di Telkom, Masjid Al-Mursalah dulu namanya. Kemudian ganti nama masjid itu jadi Darul Ihsan. Nah, jamaah itu kalau dari saya pagi-pagi, Percikan Iman pagi-pagi ya. Nah, selesai dari Percikan Iman terus ke Darut Tauhid. Terus nyambung jamaah itu sholat di sini gitu. Makanya kalau ketemu AA saya suka terharu karena kami juga lebih sering bertemu fisik ini malah di Tanah Suci ya. Lebih sering di Tanah Suci saat haji, saat umroh ya. Dan alhamdulillah hari ini Allah menakdirkan saya bertemu dengan beliau dan juga dengan Bapak Ibu jamaah semuanya. Tausiah ya teh? Bebas, pokoknya namanya forum silaturahim, forum mencari ilmu. Ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, sebenarnya kalau kita renungkan, boleh jadi ada saudara kita tahun yang lalu
duduk di sini, ikut taraweh, ikut dengar tausiah. Tapi sekarang tidak hadir lagi. Allah memanggilnya, tidak hadir lagi. Mungkin beliau itu taraweh rutin di sini, ikut tausiah di sini, dengar tausiah. Tapi Allah sudah memanggilnya karena jatah umurnya sudah habis. Hari ini Bapak Ibu kita hadir di sini, duduk di sini. Tapi kan tahun depan belum tentu juga kita bisa hadir di sini. Maka saudara-saudaraku tercinta, pastikan ini menjadi Ramadan terindah, terhebat, terbaik. Pastikan itu. Jadikan Ramadan yang terbaik, terhebat, terindah. Kenapa? Karena tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa di tahun yang akan datang kita masih bisa menikmati Ramadan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair fil khair, kebaikan yang tumbuh, kebaikan yang berkembang. Nah, itu namanya berkah. Makanya kalau kita diundang ke pernikahan, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Awas mun keundangan teh ulah selamat menempuh hidup baru ya. Semoga Allah memberkahi Anda berdua, menyatukan Anda berdua dalam kebaikan. Kenapa orang menikah disebut berkah? Karena harusnya bertumbuh. Ya. Kalau belum nikah, kita memberi hadiah ke calon istri, itu belum tentu jadi ibadah. Tapi begitu sudah nikah, memberi ke istri, itu menjadi ibadah. Boleh jadi, ketika kita sebelum nikah, menatap wanita yang bukan muhrim itu haram. Tapi setelah menikah, justru menatap itu menjadi ibadah. Itu namanya berkah. Jadi kebaikan yang bertumbuh. Begitu, ya. Nah, keberkahan itu pertama, berkah umur. Itu yang pertama. Kalau kita bicara berkah. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Maka berkah yang pertama adalah berkah umur. Karena kualitas manusia itu macam-macam. Satu, ada yang su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, sampai ujung buruk. Itu syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Nauzubillah. Semoga kita dan anak cucu kita jangan sampai masuk ke tipe ini. Jadi syarrun nas itu su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk. Yang kedua adalah orang yang husnul bidayah wa su'ul khatimah. Awal hidupnya baik, tapi dengan perjalanan waktu bukan tambah baik, malah mengalami degradasi, mengalami penurunan, sampai Allah memanggilnya, dia dalam keadaan kondisi terburuk. Itulah yang disebut dengan orang yang paling terpuruk, kalau bahasa agamanya terlaknat. Terlaknat itu, orang yang terlaknat itu, kata Ustadz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang yang kualitas kehidupannya, kesolehannya maksud saya, bukan makin soleh, makin buruk gitu. Padahal boleh jadi awalnya baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, wa husnul khatimah. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu Allah menolongnya dengan memberikan hidayah, menemukan pencerahan sampai di puncak kesolehan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada tipe sahabat seperti ini. Ada beberapa tipe sahabat seperti ini.
awal hidupnya buruk, ujungnya itu luar biasa. Bahkan menjadi khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar dalam sirah Ibnu Hisham diungkapkan, katanya setelah beliau masuk Islam, kalau pagi matanya sembab, bekas menangis. Kata pembantunya, "Tuan, kenapa Tuan teh setelah masuk Islam jadi cengeng? Kan beliau mah tara nangis, jadi cengeng." Kata Umar, "Semoga tetesan air mataku menjadi saksi bahwa aku bertobat dengan sungguh-sungguh." Jadi beliau ini orang yang punya masa lalu buruk, berujung dengan kesolehan. Nah, kalau di sini ada beberapa, nggak masalah. Misal di sini ada ya beberapa gitu, nggak masalah. Kenapa? Semoga jadi tipe seperti Umar bin Khattab, menjadi ahli surga. Bahkan kuburannya juga sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di sebelah Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar. Kalau Utsman radhiyallahu an dikuburkannya di Baqi, tidak di sebelah Nabi. Kan Nabi, Abu Bakar, Umar. Kalau Utsman itu dikuburnya tidak di sebelah beliau, tapi di Baqi. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena nggak cukup tempatnya, nggak usah overthinking gitu. Ya, karena suka overthinking, kenapa ya? Nggak cukup. Jadi ibu bapak bisa bayangkan seberapa besar kamar Rasul, satu kuburan, rumah Rasul. Kan antara rumahku dan mimbarku. Jadi yang sekarang jadi kuburan itu adalah rumah Nabi. Karena semua Nabi itu dikuburkan di tempat beliau wafat. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat di situ. Dia di kamar Bunda Aisyah, di sebelah masjid, dikuburkan di situ. Nah, menurut riwayat, Bunda Aisyah itu tidak pindah. Jadi ini kuburan Rasul, disekat aja, menjadi kamar beliau. Meninggal ayahnya, yaitu Abu Bakar, kan? Dikuburkan. Bunda Aisyah masih di situ. Tidak pindah. Gitu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, dikuburkan di situ. Nah, gitu. Kemudian Utsman bin Affan wafat, sudah tidak ada ruang lagi. Ya. Dikuburkan di Baqi. Itu jawabannya. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikuburkannya di mana? Di Baghdad, di Irak, di Irak. Kenapa? Karena waktu itu beliau sedang melakukan tugas kenegaraan sebagai khalifah, wafat di sana, dikuburkan di sana. Nah, kembali lagi ke pembicaraan tadi. Saya lagi cerita apa, Pak? Ya, kalau Ramadan suka agak lambat. Saya juga lagi mikir tadi cerita apa. Nah, jadi kan bahagia ada teman ya. Kalau saya kelihatan ingat kan jadi kelihatan yang lupanya yang mana. Nah, jadi tentang berkahnya umur husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi ada tipe yang ketiga, su'ul bidayah, awal hidupnya buruk. Kan ada orang yang awalnya jauh dari agama, kasarnya menghalalkan segala cara, hidup dalam perbuatan dosa maksiat. Alhamdulillah, ada pencerahan. Makin dekat sama Allah, makin dekat. Saat wafat, dia dalam keadaan soleh. Itu orang yang disebut sebagai arbahun nas, manusia beruntung. Nah, yang keempat itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa? Husnul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya soleh, tengahnya soleh, ujungnya soleh. Itu yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena sejak muda, sejak balik dia sudah soleh. Makin tua tuh makin soleh, makin soleh. Klimaksnya saat dipanggil oleh Allah, dia di puncak kesolehan. Terus ada satu lagi hadis yang mengatakan, bukan hanya baik dari awal, tengah, ujung, tapi anfa'uhum linnas. Dia banyak memberikan kemanfaatan pada orang lain. Nah, itu sebaik-baik manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat tercinta, kalau Ramadan itu bulan yang penuh berkah, maka pastikan
kita ini umur kita berkah. Yaitu makin tua, makin soleh, makin soleh. Biarin masa lalu kita. Semua orang punya masa lalu. Nggak masalah dengan masa lalu kita yang buruk. Yang penting hari demi hari yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita jalani, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang selayaknya kita panjatkan selalu kepada Allah agar umur kita berkah. Doanya ada di Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Dan saya yakin banyak juga yang sudah hafal doa ini. Al-Ahqaf ayat 15, baris ketiga di situ ada kata-kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini doa yang sebaiknya selayaknya kita sering panjatkan supaya kita mendapatkan umur yang berkah. Bagaimana umur yang berkah itu? Ayat itu memberikan suatu gambaran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama, kalau kita hidup ingin berkah, jadilah orang yang selalu berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita syukuri, ya. Dan syukur itu artinya wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu secara proporsional. Jadi kalau kita sehat, gunakan kesehatan untuk kebaikan. Kalau kita diberi ilmu, gunakan ilmu dalam kemaslahatan. Kalau kita punya harta, gunakan harta untuk suatu yang manfaat, bukan hanya diri kita, juga untuk orang lain. Nah, itu namanya orang yang berkah itu, dia punya jiwa syukur yang sangat hebat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, beri hamba kekuatan agar sisa umur hamba diisi dengan amalan soleh yang membuat Engkau ridho. Wa an a'mala sholihan tardah, agar aku bisa beramal soleh yang membuat Engkau ridho. Jadi teman-teman, sahabat tercinta, yang kita cari itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau cari ridho manusia susah. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka, ada yang netral, ya kan? Gitu. Makanya cari apa yang Allah ridho. Luqmanul Hakim pernah membawa putranya naik keledai. Keledai itu kuda yang kecil. Anaknya suruh naik di kuda itu. Luqman nuntun kuda. Dah kuda kecil. Kalau dinaiki berdua nggak kuat ya. Lewat ke satu kelompok. Ini anak katanya, kurang ajar ya. Bapak suruh jalan, dia di atas kendaraan. Padahal anaknya itu memang disuruh ku bapak, nasok kamu naik. Kayak gantian di ditu gitu. Tapi sebelum nyampe di sana, sudah ada yang negur. Ini anak katanya, nggak tahu diri, bapak suruh jalan. Lalu anaknya turun. Ayah aja yang naik di kendaraan. Lewat ke satu kelompok. Ini bapak cenat tegaannya gitu. Anak disuruh jalan, dia di atas kendaraan. Gitu. Akhirnya, udahlah cenah. Kata anaknya, ayah kita naiki aja ini keledai berdua. Ya. Lewat ke satu kelompok. Ini tidak punya peri kebinatangan. Bagaimana itu keledai yang kecil dinaiki berdua? Akhirnya gini, udahlah turun aja. Tadi naik kita. Apa katanya? Iya bodoh orang cenah. Ayah kendaraan nggak dinaiki. Anaknya bilang, ayah apa yang harus aku lakukan? Apa kata Luqman? Nah, kalau kamu berbuat sesuatu, orientasikan diridhoi Allah. Kalau kamu cari ridho manusia, pasti ada yang suka sama kamu, ada yang setuju sama kamu, ada yang tidak setuju sama kamu. Jadi orientasi hidup mah cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persis dalam doa tadi. Wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, beri saya kekuatan agar saya
bisa mengisi hidup dengan amal soleh yang membuat engkau ridho kepadaku. Jadi Bapak, ketika kita mencari nafkah, orientasinya supaya Allah ridho sama saya. Ibu, ketika ibu melakukan aktivitas rumah tangga, supaya Allah ridho sama saya. Sehingga ketika suami muji, berterima kasih, senang, alhamdulillah. Ya, mama masakannya ini enak, ibu senang kan? Alhamdulillah. Suami ibu nggak komen, dia komennya kalau nggak enak. Kalau enak tuh nggak komen, cuma habis aja gitu. Nah, begitu nggak enak, mama ini teh naham nih, lodeh teh juga kolak gitu, amis. Baru komen. Nah, kadang-kadang ini mah kata ibu-ibu suka gini. Katanya gini, dah lalaki macananya meni susah nyebutkan nuhun mah. Aku rumah tangga 12 tahun dah belum pernah suami aku bilang makasih mah, tak pernah. Sebenarnya manusiawi, tapi kalau orientasinya mencari ridho Allah, suami bilang makasih ya sebagai manusia seneng, alhamdulillah. Enggak juga, enggak masalah. Kalau kita sudah di titik itu, maka kita berada di puncak. Yang aku cari adalah ridho Allah. Dan ibu bapak, tahu nggak kenikmatan tertinggi itu menurut ibu bapak? Nikmat tertinggi di akhirat itu apa? Bukan surga. Coba lihat surat Al-Bayyinah. Coba lihat surat Al-Bayyinah. Apa katanya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh adalah manusia terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka masuk ke dalam surga. Ya. Kekal di dalamnya. Closingnya apa? Penutupnya apa? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho. Makanya kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Kenikmatan tertinggi itu di dalam surga dan Allah ridho. Jadi kata ahli tafsir, ayat itu mengunci sebuah kenikmatan tertinggi. Karena coba perhatikan, sederhana sih sebenarnya kalau kita lihat mereka masuk ke dalam surga. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Tidak titik, koma. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho. Nah, jadi doa yang tadi itu bagaimana caranya supaya kita menjalani hidup itu selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, jangan takut orang menghinakan kita, membenci kita, menistakan kita selama Allah ridho sama kita. Dan justru kita kudu khawatir banyak orang yang mengeluk-elukan, jadi maksudnya mengeluk-elukan kan, wah, diangkat-angkat, dipuji-puji, ya kan gitu kan? Padahal Allah murka sama orang itu. Jadi sebenarnya yang kita cari itu, kalau ada orang yang suka sama kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang tidak suka sama kita, memfitnah kita, membenci kita, dengar, selama Allah ridho, jangan takut. Makanya kuncinya adalah wa an a'mala solihan tardoh. Agar aku ya Allah bisa beramal soleh, dan dengan amal soleh itu engkau ridho. Nah, jadi satu, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardoh. Nah, yang ketiga, wa aslih li. Aslih itu bereskan diriku ya Allah. Aslih li itu bereskan diriku. Fi dzurriyyati, agar saat aku makin tua, aku jadi teladan untuk anak cucuku. Kebayang nggak teman-teman? Wa aslih li, bereskan. Bereskan ucapanku, bereskan perilaku aku. Pokoknya bereskan. Benerin, ya. Makanya manusia itu akan soleh secara bertahap. Latar kabun atau bahkan antobak. Kamu itu akan membaik bertahap. Orang itu soleh nggak ada yang sekaligus. Sekali ngaji di DT langsung solehah, pasti aneh. Baru ngaji sekali udah langsung soleh, itu tuh aneh.
Latar kabun atau bakon antobak. Kamu itu meningkat soleh itu setahap. Tadinya cuma sholat wajib saja, mulai wirid kan, tadinya tara wirid, assalamualaikum udah aja. Sekarang mah assalamualaikum wirid. Nah, ditambah lagi mulai ada rawatib gitu ya. Tambah lagi tahiyatul masjid. Tambah lagi ada duha. Tambah lagi sholat malam. Nah, jadi teman-teman, wa aslihli, bereskan ya Allah ucapan dan perilaku saya supaya saya jadi teladan. Fi dzurriyyati, dzurriyyati itu keturunan. Makanya kalau orang makin menua tetapi belum juga ada tanda-tanda kesolehan ya. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi orang yang ujungnya itu su'ul khotimah. Makanya doa ini mengatakan, ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku aku supaya aku tuh jadi teladan. Baru yang keempat, ini tubtu ilaik. Ya Allah, aku tobat. Jadi makin sering bertobat, makin sering mohon ampun. Teman-teman, sahabat tercinta, ketahuilah waktu yang terbaik untuk mohon ampun kapanpun bisa. Tapi Ramadan adalah waktu yang terbaik. Bukankah doa di 10 hari terakhir itu, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa, itu kan itu di 10 hari terakhir Nabi itu sering berdoa itu. Level Nabi loh, yang maksum, yang dijamin ahli surga, beliau itu makin mengakhiri Ramadan di 10 hari terakhir, ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau menyukai permaafan, maafkan hamba ya Allah. Terus saja diulang-ulang. Nah, jadi teman-teman sahabat-sahabat tercinta, ini adalah inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku tobat kepadamu. Baru setelah itu ada harapan. Wa inni minal muslim. Kalau aku berpulang kepadamu, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri alias husnul khotimah. Makanya tadi kita bagi manusia menjadi 4 kelompok. Yang terbaik adalah yang awalnya buruk menjadi baik, awalnya baik menjadi lebih baik. Nah, salah satunya adalah sering-sering berdoa yang tadi. Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ujungnya itu apa? Wa inni minal muslimin. Kapanpun engkau memanggil saya ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan berserah diri. Yang dimaksud berserah diri itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena ibu bapak, sesungguhnya kan hari-hari yang kita lalui itu seperti kita melukis. Jadi ucapan, perilaku kita itu lukisan. Makanya ada orang yang sudah meninggal itu jadi kenangan indah, bahkan inspiratif. Selalu dibicarakan kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga orang yang sudah meninggal itu, kalau disebut namanya, yang ingat adalah keburukannya. Nah, ada satu tambahan doa lagi, teman-teman. Surat Asy-Syu'ara, ayat 83 sampai 85. Asy-Syu'ara ya, 83 sampai 85. Itu saling menguatkan dengan doa yang tadi. Apa Asy-Syu'ara 83? Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu satu, ilmu yang mendalam. Kalau dalam bahasa universitas, bahasa akademik mah kepakaran. Jadi orang itu yang hebat itu satu ilmu didalami terus. Jadi kalau Anda teman-teman di sini ada Bapak Ibu profesor, berarti Ibu Bapak itu punya kepakaran. Profesor di bidang apa? Kepakaran. Jadi ilmu itu harus dalam. Karena dari kedalaman itulah akan keluar air yang jernih. Jadi orang berilmu yang dalam gitu, biasanya pemikirannya jernih. Nah, itu namanya hikmah. Ya Allah, beri saya hikmah. Ilmu yang dalam.
Itu kepakaran. Yang kedua, hikmah itu ilmu yang diamalkan. Al ilmul ba'itsu ilal amal. Ilmu yang diterapkan. Ya. Dari Agim dengar tausiah, diamalkan, diamalkan. Tadi kita mengutip surat Al-Ahqaf 15, dihafalkan, apalkan, jangan hanya dicatat, hafalkan. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85 hafalkan. Itu apa? Diterapkan. Itu namanya hikmah, ilmu yang diterapkan. Yang ketiga, hikmah itu kemampuan seseorang mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Kan hidup kita ini ada perjalanan naik turun. Saya, Agim itu punya perjalanan. Nah, kami tentu saja mengambil hikmah dari setiap perjalanan. Gitu. Teman-teman semua ada perjalanan. Ambil hikmah. Makanya kalau kita diberi hikmah, wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Kapan kita disebut diberi kebaikan yang banyak? Satu, kalau kita diberi ilmu yang dalam pada bidangnya masing-masing ya. Jadi tidak selamanya kudu ilmu Islam, tidak selamanya kudu ilmu duniawi. Kan ayah dia dari mulai SMP sudah ahli karena bengkel. Udah 30 tahun tangga bengkel. Jadi begitu. Coba Pak, digas Pak. Gas deh Pak. Oh, lahar gitu. Jadi kalau kita punya mobil dibawa ke bengkel modern kan pakai mekanik, pakai alat kan gitu. Nih ditempelin alat segala macam, digas. Oh gini. Tapi ada orang yang coba Pak gas sana Pak, gas. Oh, ya malah harna. Oh, kedah turun mesin. Dia teh ahli hikmah bidang perbengkelan. Ada ibu-ibu maka iya mah bumbuna iya sok engke cenah emak ngadamal. Dia hikmah, ilmu yang mendalam urusan masakan. Gitu. Teman-teman, sebenarnya kalau dokter itu udah hikmah, maksudnya ilmunya mendalam, baru bicara aja, dokternya sudah menduga, iya penyakitnya ya gitu. Iya mah rada gelo. Bener. Gitu. Rada gelo emang. Bener. Ya kan? Jadi baru datang, baru begini dok. Gelo ya. Gelo bener. Tapi itu teh Pak Agim. Itu mah nggak usah dokter atau banyak ahli hikmah di antara kita. Jadi jadi orang yang menguasai satu disiplin ilmu, nah di sini ada ustadz ahli hadis, begitu Ustadz, ini hadisnya sahih apa dhaif? Beliau belum lihat kitab, tapi gini, dhaif. Baca kitab, iya ada rawi namanya ini dhaif. Jadi itu hanya orang yang dalam ilmu itu. Makanya kan banyak ahli hadis yang saya nggak ngerti itu hadis dhaif apa sahih. Ustadz, kalau ini hadis sahih apa dhaif? Nanti anak cari. Padahal beliau sebenarnya sudah ada dugaan bahwa itu hadis dhaif. Ya, beliau cari. Dhaif. Rawinya ini. Karena dia seorang yang lemah hafalan. Nah, itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang dalam pada bidangnya masing-masing. Ya kan? Gitu. Nah, yang kedua hikmah itu ilmu yang diamalkan. Yang ketiga itu hikmah kemampuan mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Wa may yu'tal hikmah, kalau kamu diberi itu, yang tiga itu atau salah satunya, faqad utiya khairan katsir. Sungguh kamu diberi kebaikan yang banyak. Nah, lalu doa berikutnya, kalau ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, dekatkan saya dengan orang soleh. Jadi gini teman-teman, kan tadi kita bicara umur yang berkah. Kalau umur kita berkah, dekati orang-orang soleh yang membuat kita lebih baik. Sebab al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Pertemanan itu bisa mencuri tabiat. Kalau misalnya saya melakukan perjalanan dengan orang-orang yang sholat di awal waktu, pas saya bilang, kayak kita sholat di kilometer berapanya? Jika kilometer ini, langsung kan gitu. Tapi kalau gini,
Kita sholat di kilometer berapa? Lah tuh tong soleh-soleh teuing kamu teh. Gitu kan? Kebayang tuh. Tong soleh-soleh teuing atulah. Nah, jadi Ibu Bapak, ternyata pertemanan itu luar biasa. Al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Makanya wa aslih li wa alhaqni bis sholihin. Dekatkan saya dengan orang soleh. Untuk apa kita didekatkan dengan orang soleh? Supaya semangat iman dan takwa kita terjaga. Bapak Ibu, sahabat tercinta, sebenarnya sekarang mau belajar agama, ini yang dengar tausiah kan di IG juga banyak ya, di YouTube juga banyak. Tapi tetap teman-teman, maaf tidak bermaksud menafikan yang nonton di YouTube dan di IG. Teman-teman yang datang ke sini itu beda. Jadi vibes-nya, auranya itu beda. Ya, auranya beda. Kan kalau di rumah mah aya nu bari gogoleran sambil dengar lah ujuk-ujuk wassalam kan gitu. Gitu kan. Kalau di rumah nonton di IG, di YouTube bukan berarti tidak ada manfaat, dapat pahala. Tapi jangan disamakan dengan orang yang seperti teman-teman datang. Teman-teman yang datang ini langkahnya aja penggugur dan pengangkat derajat. Langkah. Coba Anda baca dalam hadis, kalau kita melangkah ke majelis ilmu, kaki kita diangkat, pengangkat derajat, kaki diangkat, pengebur dosa, diangkat terus ya. Nah gitu. Makanya ada hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu dari segi effortnya, usahanya melangkah. Belum lagi kan kudu keluar biaya ini, ya kan? Naik ojek, naik angkot. Awas ya kalau naik angkot teh pas dibayar teh, nggak saya mau ngaji kok, tetap ibu kudu bayar. Kudu bayar. Saya muridnya Agim, tetap kudu bayar. Gitu. Artinya kan ada jihad malnya kudu dikeluarkan, ya kan gitu. Tenaga, waktu, pikiran. Nah, makanya kumpul di pengajian bukan sekedar ilmu. Kalau ilmu mah nonton di YouTube bisa, nonton di IG bisa. Tahu nggak? Yaitu keberkahan majlis. Nah ini yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara seperti ini. Layak undu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaika wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis, lalu di majlis itu dikutip ayat-ayat Allah, maka malaikat hadir dan menaungi majlis itu dengan keberkahan. Nah jadi teman-teman sahabat tercinta, dua doa itu saling melengkapi untuk bicara tentang keberkahan. Yang saya soroti ini khusus keberkahan umur dulu. Jadi ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Nah ini yang tidak kalah penting. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Jadi gini teman-teman, semua orang itu meninggalkan bekas, meninggalkan jejak. Waj'alli lisana sidqin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Bahan pembicaraan baik. Pertanyaannya, kapan kita jadi bahan pembicaraan baik? Kalau kita meninggalkan perilaku-perilaku baik. Ya. Bapak, kalau kita jadi ayah yang amanah pada anak, pada istri, kalau kita sudah tidak ada, boleh jadi kita diulang-ulang. Kamu kalau jadi bapak, jadi ayah, contoh bapak kamu. Aduh, bapak kamu mah, nah, diceritakan, bapak kamu mah kerja keras, nah, ibadahna tekun, ya, tanggung jawab. Pokoknya kalau jadi ayah, contoh tah bapak kamu. Berarti pembicaraan apa? Baik. Jangan sampai gini, maneh mau jadi bapak, entong juga bapak maneh. Parah pisan, parah. Mamah ge hampir teu kuat, ngan untung pondok umur bapak kamu. Jadi kan ngeri atuh Pak. Untung Allah teh nolongan mamah, bapak kamu teh pondok umur. Mun bapak kamu panjang umur, mamah ge cantang tuh kuat bager. Gitu kan. Coba. Jadi itu kan tergantung apa yang kita lakukan. Nah, ini untuk ibu-ibu nih. Saya kalau ziarah lewat Jabal Nur, itu saya suka teringat bagaimana Bunda Khadijah. Gini teman-teman,
Kalau Bunda Khadijah itu, Anda tahu kan orang kaya kan, pasti punya pembantu kan. Tapi ketika mengirim makanan ke suami yang sedang tafakur, tahanus di Gua Hiro, beliau naik sendiri, nggak nyuruh, naik sendiri. Sok Anda baca riwayat. Bunda Khadijah itu naik ke Gua Hiro. Saya udah coba ke Gua Hiro itu 45 menit. Itu gue berhenti beberapa kali. Kebayang nggak Bunda Khadijah? Kira-kira Bunda Khadijah ketika ngirim makanan usia berapa? Nikah kan usia 40, ya. Nah, usia berapa? Ya 50-an teh Lisa Baraha. Kan bisa 59, 58. Kalau angka kan kudu definitif. Nah, jadi cara ngitungnya Bunda Khadijah nikah usia 40. Nabi usia 40 ke Gua Hiro, berarti 55. Ya ayah, 40 tambah 15, 55. Teman-teman, naik ke gunung, nganterin makanan. Dan tidak pernah menyerahkan itu ke orang lain. Ya. Kalau ibu juga kan, kalau suami pulang, ayah mau kopi, mau teh. Kopi mah, ke dapur, bi kopi ke bapak. Tong digulaan, gulana keur tinggi. Ibu, cik atuku sorangan naon sih? Ayah mau kopi apa teh? Kopi mah, ke dapur bikin kopi. Bunda Khadijah mah ka Gua Hiro atuh. Ka Gua Hiro. Ya. Jadi jangan jadi apa kalau di stasiun tuh yang suka bukan ini cina Ciamis. Naon Pak? Teman-teman manten naik Ciamis. Salo. Naik kaca. Nah orang yang sok Ciamis, dia teh can pernah ke Ciamis. Nah ibu, kalau ibu suka bilang, ayah nanti besok ke kantor pakai baju apa? Batik mah yang merah, di setrika ke bapak. Tangketnya pas di surga teh, nah ajeng si bibi. Nah ajeng, ibu mah calo atuh dah. Dan nepi ke surga nate. Bener nggak? Ya aku masih gimana calo? Kan sana Ciamis. Dia teh seumur hidup can pernah ke Ciamis. Tapi entah berapa orang yang sudah diantarkan ke Ciamis. Nah ibu, saya teh sok khawatir. Pas di akhirat, nah si bibi geus di surga. Karena kan nu ngadamel kopi si bibi, nu ngadamel nasi goreng si bibi. Ibu mah cuma bilang, "Di, nasi goreng ke bapak." Di ngadamel kolak ke bapak gitu. Nah, kembali ya. Nah, jadi teman-teman, Bunda Khadijah itu kebayang nggak sama Anda? Nanti. Saya pernah naik ke Gua Hiro gitu. Ada orang Turki, ibu-ibu udah sepuh, 75. Maaf, sampai udah gini nih. Pakai tongkat. Diantar sama cucunya. Saya ngobrol sama cucunya. Ini ibu kamu bukan, ini nenek saya. Dia cerita, nenek saya itu ingin merasakan bagaimana lelahnya Bunda Khadijah nganterin makanan. Jadi dia ingin coba napak tilas. Ini orang Turki nih. Napak tilas gimana tuh? Tiap hari nganterin makanan ke suaminya di Gua Hiro. Ya. Sengaja saya ceritakan supaya ibu-ibu di sini kan nggak jadi calo, nah, gitu. Jadi benar gitu. Nah, ibu bapak, lalu ketika Nabi dapat wahyu, Nabi ketakutan, ya, karena peristiwa yang nggak biasa itu, dibekem, disuruh baca. Pulang kan, istrinya tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, ditenangkan, disuruh minum, sok kamu berbaring, diselimuti, nggak ditanya. Nah begitu udah tenang, Bunda Khadijah cerita, Rasul cerita, Khadijah, aku tuh ketakutan tadi ada orang yang tidak aku kenal. Lalu beliau menceritakan proses Iqra dan seterusnya.
Apa coba yang keluar dari Bunda Khadijah apa? Demi Allah, aku yakin yang datang kepadamu adalah kebaikan. Belasan tahun aku mengenal kamu. Kamu itu orang dermawan. Kamu itu pemaaf. Kamu itu sangat menyantuni anak yatim. Kamu itu orang yang al-amin. Kamu itu, aku yakin yang datang kepadamu itu kebaikan. Nanti saya bawa kamu ke Warokoh bin Nawfal. Warokoh itu adalah pamanku yang sudah buta dan dia faham tentang kitab masa lalu. Semoga kita mendapat jawaban itu. Nah, jadi Ibu, ketika Nabi Muhammad bercerita, langsung Nabi Muhammad tiis, tenang, karena aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Oh, jika Ibu makin kadang kita datang deui geura. Kok kemah nyekek? Tadi ngebekam, kemah nyekek kade ah. Nah, jadi kurma takut jadi tambah sieun. Ya, tambah sieun. Ini mangin, aku yakin sesatu Pak, sok Bapak. Kalau istri mengatakan bilang, ayah, percayalah ini kebaikan. Gitu. Mah, ayah teh ternyata nggak kepilih jadi kepala sekolah. Nggak apa-apa atuh ayah lah kepala sekolah mangan ukur 3 tahun. Dan mamah mah yakin ayah tuh guru yang amanah. Udah, ini yang terbaik dari Allah. Tiis. Ada suami yang mah ayah teh jadi kapilih jadi kapilih. Hanas mamah geus nulis itu di status. Jadi kumaha tuh mamah ngajelaskeun ka babaturan. Kabayang teh jabat teh kapilih. Jabah kudu mikirin kumaha ngajelaskeun ka babaturan istrina. Kan liar, saudara. Nah, kan kabayang teta. Nah, jadi teman-teman, karena punten. Jadi teman-teman semua ya, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Begitu Bunda Khadijah wafat, nah ini disebutnya juga Amul Huzn, tahun kesedihan, sampai Allah menghibur beliau Isra Mi'raj. Menurut ahli tafsir, ayat yang mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya, itu terjadi setelah Bunda Khadijah wafat. Nabi itu sedihnya luar biasa. Gitu loh. Nah, sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau begitu bersedih? Kami belum pernah menemukan engkau bersedih seperti ini. Apa kata Nabi? Gimana tidak aku sedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah. Tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh Khadijah itu orang yang paling bermakna dalam hidup saya. Dia inspirasi saya. Berarti Bunda Khadijah meninggalkan jejak yang bagus. Kenapa? Dan memang hari-hari yang beliau tapaki adalah jejak yang bagus. Nah, jadi doa ini sangat indah sekali. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Baru yang berikutnya, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan. Ya. Jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi ternyata untuk mewarisi surga yang penuh kenikmatan itu, ya, ada tahapannya. Diberi hikmah, dekat dengan orang-orang soleh, berpikirnya yang soleh-soleh, terus menjalani hidup dengan amalan-amalan terbaik, sehingga jadi bahan pembicaraan yang baik. Maka waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, Bapak Ibu, jadi bulan Ramadan itu seringkali disebut syahrun mubarak. Karena memang Nabi mengatakan sungguh telah datang kepadamu Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka pastikan Ramadan ini menjadi bagian minimal keberkahan umur kita. Dengan 2 doa yang tadi saya sampaikan, surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat
Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85 gitu. Atas ayeuna aeun. Oh enggak, emang bagian dengar. Aduh, maaf ini luar biasa. Ustaz Amin harus rajin ke sini. Luar biasa, ya menikmati sekali ini. Beliau lebih muda dari A, ya kan? Iya, Bu. Dari dulu kan nggak pernah bisa nyusul, ya. Demikianlah kalau Allah membimbing lisan seorang hamba, enak, betul ya? Tidak merasa digurui, tapi sangat tergugah, ya. Satu, tentang kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Itu bagi saya yang sudah umur 64 ini, ngenes apa tuh? Menghujam, ya. Saya belum tentu hidup tahun depan. Harus Ramadan terindah, terbaik, terberkah. Betul ya? Tadi apa? Terbaik, terindah, terhebat. Nah, ini harus kepegang karena tidak usah tua, ya, kalau mau meninggal. Yang kedua, doa itu penting sekali. Tadi surat Al-Baqarah berapa tuh tentang waman utiya khairan katsira, yang diberi hikmah yang dalam itu adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu sehingga keluar hikmah dari lisannya. Luar biasa ini. Saya terkesan kalau lihat orang gila, ayo gelo ya misalkan ya. Saya kira itu kurang pas, yang tadi mah itu tidak usah dalam juga udah bisa merasakan ya. Atau misalkan ngawe-awe, ini kita sudah keluar hikmah pinjam uang ya. Yang kedua adalah mengamalkan. Nah, punten ya, semangat mengamalkan ilmu sering tidak sehebat semangat belajar. Padahal ilmu itu amanah dan Allah memperhatikan. Seperti sekarang, kita diperhatikan oleh Allah. Qadarullah, Allah mendatangkan beliau menyampaikan ilmu yang Allah kehendaki sampai kepada kita. Itu amanah. Siapa yang mengamalkannya, Allah lebih suka. Nanti Allah akan memberikan ilmu lainnya karena kita sudah mensyukuri. Jadi sebetulnya setiap dengar ilmu itu Allah sebetulnya memberi ilmu sepanjang ilmu itu benar, ya. Makanya tidak cukup hanya senang belajar, harus senang mengamalkan dengan ikhlas. Lalu yang ketiga, hikmah itu memahami dari kejadian, karena tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, termasuk pertemuan ini. Yang udah dengar perumpamaan ini jangan ikut campur, ya. Seguru seilmu jangan ganggu. Ini khusus buat beliau, ya. Jadi Al-Kisah ada yang umroh, itikaf, ibu-ibu keluar dari masjid, ada kotoran merpati kena kening. Ibu ini langsung bersimbah air mata, nangis, kemudian ganti mukena, balik lagi ke masjid. Lalu sholat, tobat, sampai air mata. Nah, temennya lihat, ibu masa hanya karena kotoran merpati sedikit, sampai segininya tobat. Lalu ibu itu mengatakan, emang kotoran merpati, tapi siapa yang mengatur kotoran ini kena kening saya? Ini lapangan segini luas, jidat segini kecil, emang gampang kesini tuh? Rumit. Pertama, lintasan merpati dengan saya harus sama. Beda lintasan, nggak kena. Dua, kecepatan merpati dengan saya berjalan harus teratur dengan sempurna. Kecepatan dikit nggak kena. Tiga, sudut kemiringan. Tuh kan, ini dalam hadirin. Bujur pantat merpati, ya. Dengan kening saya itu sudut elevasinya harus akurat. Ini serius hadirin, ini dalam nih. Selisih 1 derajat pasti nggak kena. 4, kecepatan angin. Karena tinggi merpati, angin kencang melenting dia ke sini. Dan yang terumit adalah tingkat kemulesan merpati. Gimana? Ngeden pada waktu yang
Itu per detik harus ngepas. Gimana kalau tekanannya kurang atau angin? Luar biasa. Gak ada yang ngatur ini selain yang maha mengatur alam semesta. Tepat ke sini karena Allah tahu otak ini sering kotor pikirannya. Ini kayaknya hikmah. Ya. Jadi kalau orang dapat hikmah mah udah beda hidup ini. Katanya dihina orang. Orang kalau dihina lebih sibuk mikirin yang menghina. Itu berarti dangkal tuh. Yang menghina ini orang yang harus kita kasihani. Karena dia jadi jalan dari Allah agar kita bisa dapat berbagai ilmu. Satu, kita dapat ilmu buruknya perilaku menghina. Jadi yang menghina kita teh guru. Guru bab hina menghina. Dapat ilmu kita. Betapa jeleknya pemarah yang sumpah serapah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memperlihatkan buruknya akhlak seperti ini. Dan gak enaknya hati saya. Saya tidak akan melakukan seperti yang dia lakukan. Luar biasa. Dua, saya dihina. Allah menegur saya, mesti ini diundang oleh dosa saya. Jadi evaluasi diri. Berapa banyak kita menghina orang sampai Allah mendatangkan teguran lewat orang yang menghina kita. Jatuhnya evaluasi diri lewat beliau. Dosa rontok gara-gara perihnya kata-kata penghinaan. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakiti. Beliau yang membantu rontoknya dosa kita. Tambah lagi, petinju itu baru hebat kalau punya sparring partner. Nggak ada Mike Tyson sehebat ini tanpa sparring partner. Dibayar, ini gratis untuk melatih kesabaran kita. Kalau nggak ada yang menghina, kapan kita latihan sabar? Beliau sudah mau bersusah payah melatih kita. Coba itu. Udah gitu, ladang idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau nggak ada yang buruk, kita nggak kelihatan sifat ihsan kita. Minimal 5 kita dapat kebaikan lewat beliau. Jatuhnya apa? Benci? Sebel? Bukan. Ngirim bolu, ngirim buah-buahan, doa yang terbaik buat beliau. Tuh. Itu hikmah bukan? Mohon hikmah. Ya. Kenapa kita sering melihat ini seperti bobogohan? Ada sayang kepada beliau, kita kalau ketemu temunya pelukan, nangis. Beliau semoga diberi usia panjang dan jadi kekasih Allah. Amin. Karena yang berjumpa dengan Allah nanti para kekasihnya. Amin. Nah gitu, jadi hikmah itu penting. Makanya jangan buru-buru bereaksi, tenang aja. Semua kejadian pasti ada kebaikan bagi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Jadi nggak usah panikan, biasa. Terus sekarang. Kelas deh. Kata dokter saya nggak boleh kebanyakan bicara. Ya, ada satu bagian tinggal sedikit lagi. Nah, ternyata kunci dari itu semua, ya, atau itu elaborasi dari luar biasa sekali. Nah, ayat berikutnya di Asy-Syu'ara itu, ternyata kunci dari itu semua, ya, wala tuhzini yauma yub'atsun. Masih lanjutan dari Asy-Syu'ara. Jadi berarti 85, 86, 87 sampai 90 nih, sampai 90. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya. Pada hari dibangkitkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan, anak, harta, jabatan, kedudukan, popularitas tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali Allah, kalau saya bertemu dengan engkau dengan membawa hati yang bersih, qalbun salim.
Nah ini yang dari AA muda sampai sekarang AA tetap masih muda. Kolbun salim ini konsep yang selalu AA gulirkan. Lahirnya Darut Tauhid yang begitu besar, ya, sampai aktivis karyawannya lebih dari 1.500, 2.000. Ya. Dah, nggak usah disebutin. Itu saya ingat selalu beliau mengulang, menegaskan kolbun salim dan kemudian jadi manajemen kolbu. Nah, itu ada di surat Asy-Syu'ara. Dan itu merupakan ruh dari semuanya. Ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya. Ini Nabi Ibrahim, jangan hinakan saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana enggak guna lagi itu yang biasa diagung-agungkan orang. Sejujurnya orang itu kan dengan anak yang sukses, kan? Itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita sukses, Bapak Ibu tuh dimuliakan orang. Bu, putra sabaraha, tilu, kenapa nggak pernah kelihatan? Yang satu lagi di Harvard, lagi S3. Hari yang kedua itu di Oxford, lagi S2. Yang satu lagi di Jakarta, itu di UI, lagi kedokteran. Ya Allah, ibu ini pinter pisah. Ya tuh, indungna kan pinter. Indungna. Yuyun Yulianingsih. Maaf Bu Yuyun, ya contoh. Ibu, ya indungna pinter. Pinter mati indung, linti bapak. Memang benar sih menurut riset, pinter mati ibu, Pak. Jadi bapak mah ti ibu. Jadi Bu, ibu punya suami bodoh tuh nggak terlalu masalah. Karena ternyata ya kalau ibu suaminya bodoh diajak ngobrol teh nyambung nggak masalah. Yang penting kan tajir. Nah, karena pintar mati ibu. Nah, jadi saya ingin cerita di sini bahwa orang itu, Pak, kalau anak-anak sukses, itu bangganya luar biasa. Gitu. Makanya ya Allah jangan hinakan saya pada saat dimana simbol-simbol kesuksesan, anak yang sukses, harta, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta anak udah nggak berguna. Yang berguna cuma satu. Jadi sementara ini yang kita pegang di dunia, simbol-simbol kemuliaan terserah apapun. Bapak jadi pengusaha hebat, jadi ilmuwan hebat, jadi influencer hebat. Sok terserah jadi apa. Yang kemudian kita ini diagung-agungkan orang. Finally ujung-ujungnya tidak guna. Lalu satu kata Nabi Ibrahim, illaman atallah biqalbin, kecuali kalau saya ya Allah bertemu engkau dengan hati yang bersih. Jadi ini menjadi bingkai semuanya. Kita ini akan meraih keberkahan ketika kolbu kita bersih. Tadi hikmah akan kita dapatkan kalau kolbu kita bersih. Teman-teman kita semua jadi soleh kalau kita bersih. Tadi sudah sampaikan, kalau dia itu buruk sama kita, bahkan oleh kita mah jadi guru yang sangat berharga, ya kan? Jadi dari hati yang bersih lahir hikmah. Kemudian kita akan menjalani hidup dengan amalan-amalan terbaik dan menjadi lukisan indah. Menjadi lukisan indah. Itu berawal dari kuncinya di sini, ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau aku datang kepadamu ya Allah dengan membawa hati yang bersih. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menasihati. Beliau katakan, bersihkan hatimu. Nanti pikiranmu bersih, lisanmu bersih. Ketika pikiran dan lisanmu bersih, percayalah, perilakumu bersih. Sebenarnya nasihat Ali bin Abi Thalib ini merujuk kepada hadis yang sangat populer. Ala inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingat, dalam hati manusia itu ada segumpal kekuatan. Bila saleh, sehat, shalahat jasadu kullu. Perilaku, ucapan, omongannya beres. Wa idza fasadat, kalau rusak, rusaklah. Makanya tidak relate kalau ada yang mengatakan dia mah ya, walaupun omongannya kotor, dah dia mah hatena teh bersih. Moal mungkin, Ce.
Moal mungkin. Dia mahnya hate lisan teh pahit. Mun geus ngahina teh bener nepi ka nyelekit. Da ari hatena mah manehna teh bersih. Bohong, Pak, teu bisa. Kata Imam Ali mah enggak mungkin orang yang hatinya bersih keluar, enggak mungkin dari hati yang bersih keluar hati yang omongan yang kotor. Enggak mungkin. Dia mah da sok ngagosip ge da hatena mah bersih, moal mungkin. Memang sih jelema eta teh sok ngadu domba, tapi urang nyaho hatena mah bersih. Bohong, Pak. Moal mungkin sok ngadu domba, fitnah, gosip, terus nyebutin Anda yakin dah hatena mah bersih. Bersih di mana? Enggak ada. Gitu. Coba saya kasih contoh gini. Hari Ibu Tati mana nggak ke pengajian? Wisuda anaknya. Alhamdulillah. Anak nu pertama asa kakara kamari SMA-nya. Eta Bu Tati teges punya anak sarjana, mudah-mudahan berkah ya, soleh, ini senang punya anak udah sarjana lagi. Menurut Anda hatinya bersih apa kotor? Tahu dari mana? Bisa. Coba kalau gini, Ari Bu Tati ke mana? Eta wisuda anakna, anak nu mana? Eta nu SMA. Nu SMA padahal eta budak teh bodoh dah. Bodoh demi Allah, kan aku gurunya. Bodoh, ranking lagi sok sesuai jumlah murid, mana ge sarjana deui, aneh ti mana? Tah, menurut Anda hatinya bersih apa kotor? Jadi jangan bilang ngomong gitu ge dah hatinya mah bersih. Bohong, kotor, Pak. Kotor. Jadi tidak mungkin ada omongan kotor dari hati yang bersih, itu nggak mungkin. Seperti halnya tidak mungkin orang yang hatinya bersih, omongannya kotor. Nah, itu yang dikatakan kata Ali bin Abi Thalib, bersihkan hatimu. Karena dari hatimu yang bersih nanti keluar omonganmu yang bersih, pikiranmu yang jernih. Nanti pikiran dan omonganmu jernih, perilakumu jernih. Tadi AA bercerita tentang hikmah tadi, tentang apa? Kotoran merpati. Ada elevasi segala macam kan kayak gitu. Saya terkagum-kagum mendengar cerita itu. Bener loginya dipikir-pikir, benar itu jatuh nanti kudu cerak itu teh. Wih gitu, akurasinya kumaha, ada angin, ada kecepatan, segala macam. Juga ada posisi hidung juga, ya kan kalau hidungnya rada-rada kecil, kemudian teu kena, kan dia rada, nah gitu ya. Jadi kudu akurat tah si sasaran teh. Nah jadi ibu bapak, pokoknya semua yang kita tadi ceritakan, keberkahan itu memang muaranya, kuncinya di hati. Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat penampilanmu semata lahiriah, tapi yang Allah lihat itu hatimu, ya, hatimu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalil yang bicara 3/4 agama itu innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Itu 3/4 agama ada di situ. Kenapa dikatakan 3/4 agama ada di situ? Ya semua balik kepada hatinya. Kepada hati. Bapak Ibu, apa yang membedakan saum sunnah dan saum wajib? Hati, niat. Ya kan? Karena saum wajib dan saum sunnah sama. Al-imsak minal akli wasyurb wal jima' sama. Menahan lapar, dahaga, hubungan min tulu'il fajr ila ghurubi syam, sama definisinya. Saum itu. Yang membedakan adalah niatnya. Gitu. Nah, apa yang membedakan sholat subuh dan qobla subuh? Ya niat. Dan nggak boleh pas qobla subuh teh pas rakaat pertama teh, ya Allah ini jadikan subuh we. Kan nggak boleh. Nah, misalnya ibu teh bapak teh niat sholat qobla pas 1 rakaat, sahoreamnya udahlah dijadikan di hati kieu subuh ya Allah. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Nah, apa yang membedakan tawaf sunnah dan tawaf umroh, tawaf wajib? Ya niat. Jadi kata Imam Syafi'i, innamal amalu binniyat itu 3/4 agama itu ada di hadis tadi. Karena semua berbalik ke situ. Saya punya murid, nada saya naik, ya. Kamu hafalkan ya,
Udah 2 bulan kamu ngehafal-hafal. Hafalkan. Yang lain sudah hafal. Kata anak itu, maaf Ustadz, saya anak yatim, nggak boleh menghardik saya. Pertanyaan saya, dosa entah? Niat saya supaya dia menjadi orang yang di kemudian hari berilmu. Maka kalau guru marah, selama marahnya itu dalam relasi mengajar, nah maka jangan bilang, Anda yang anak yatim jangan bilang, Pak Guru, dosa anak yatim. Niat kita bukan menghardik kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin tegaskan di sini bahwa kunci dari semua itu ujung-ujungnya adalah kekuatan hati. Nah, hati itu seperti tanaman. Harus dirawat. Harus dipupuk. Nah, pupuknya itu dengan nasihat. Harus dikendalikan hamanya. Kalau kita punya tanaman, dipupuk. Ya. Ya. Terus dikendalikan hama. Hamanya dikendalikan dengan taubat. Jadi taubat itu mengendalikan hama yang ada dalam diri kita. Sebab ciri khas hati itu kalau dibiarkan dia bisa mati. Kata Nabi SAW, Innal abda idha akhto'a khoti'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in huwa naza'a wastaghfar wa taba soqala qalbuh. Wa in ada zida fiha. Manusia itu kalau berbuat dosa, lalu dia berhenti dari kesalahannya, innal abda, seorang hamba, idza akhto'a, kalau melakukan kesalahan, nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka hatinya, kolbunya akan ternoda. Jadi kalau kita berbuat dosa, kolbu kita itu ternoda. Fa in huwa naza'a, kalau dia berhenti, wastaghfar, istighfar, wa taba, tobat, soqala qalbuh, maka kolbunya itu bersih lagi. Jadi kalau baju saya putih, kena noda, dicuci, dibersihin, bersih deh. Kena noda, bersihin. Wa in ada, tapi kalau kita mengulang-ulang lagi, baju saya putih, kena noda, kena noda, kena noda. Hatta zida fiha, penuh baju saya yang putih itu jadi hitam dengan tinta-tinta yang nempel di baju saya. Maka di titik itu, kalau ada tinta yang nempel lagi, saya tidak menganggap itu sebagai yang mengotori baju saya, wong baju saya sudah kotor. Jadi kalau kita mengulangi perbuatan dosa, diulang, bahayanya apa? Sampai titik perbuatan itu tidak dianggap dosa. Jadi kalau orang biasa ngagosip, nah jadi ngagosip itu asa biasa, we. Bahkan menteng, ih kamu hari ini, iya meni asa sepinya tuh ngagosip ya teh. Jadi kalau ngagosip itu seperti ada yang kurang. Jadi teman-teman, kalau diulang keburukan itu. Gini, kalau kita biasa sholat tepat waktu, ngomong adzan tuh sudah ready, siap untuk sholat. Suatu saat kita sholat duhur jam 1:30, percaya, pasti nggak enak. Aduh 1:30 belum sholat, tenang. Tapi kalau itu diulang-ulang, 1:30 deh, 1:30, lama-lama terbiasa. Sholat jam 1:30 itu biasa, we. Gitu. Bahkan lama-lama 2:30 pas ditegur sama istrinya, ayah teh sholat duhur 2:30. Ih mama babaturan ayah magis teh sholat. Iya teh alhamdulillah sakit teh. Nah jadi kualitasnya makin menurun. Nah jadi teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, betapa kolbu kita harus dirawat, dikendalikan hamanya dengan tobat, dipupuk dengan ibadah, dengan tausiah. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Karena tausiah itu harus diulang-ulang. Tadi ada hal yang sangat penting dari AA, semangat untuk mengamalkan dibanding dengan semangat belajar. Biasanya kita lebih semangat belajar. Padahal apa yang kita pelajari itu menjadi amanah yang harus kita amalkan. Makanya ada di dalam tafsir diungkapkan, para sahabat itu katanya tidak lebih dari 10 ayat, tidak berani lebih dari 10 ayat kecuali beliau mengamalkannya. Artinya apa? Yang AA tadi sampaikan. Sahabat itu sangat bersemangat mengamalkan. Ya. Bersemangat mencari ilmu itu bagus. Yang lebih afdol lagi, bersemangat mencari ilmu dan mengamalkan itu berbanding lurus. Sehingga itu menjadi hikmah. Dan itu kembali kepada kuncinya yang tadi. Hati yang bersih. Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul?
Doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata Ummu Salamah, ada 2 doa yang paling sering aku dengar dari Nabi. Al-Baqarah 201 dan Ali Imran ayat 8. Al-Baqarah 201, tahu kan? Robbana atina fid dunya hasan. Oh eta. Robbana atina fid dunya. Oh eta ngomong dong ti tadi atuh. Robbana atina gitu. Nah, jadi yang paling sering dibaca oleh Rasul itu Al-Baqarah 201. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang kedua Ali Imran ayat 8. Apa? Nah, Robbana la tuzigh qulubana. Ngomong tadi Robbana la tuzigh qulubana gitu. Nah, jadi kata Ummu Salamah, itu 2 doa itu paling sering aku paling sering Nabi membaca 2 doa itu. Nah, bahagia dunia akhirat dan hati yang bersih. Ya Allah, jangan belokkan, jangan kau bengkokkan hati kami setelah hati kami lurus. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, beri kami dari sisimu cinta. Ibu tahu, Bapak, orang yang dicintai Allah itu ku Allah hatinya dijaga. Ciri bahwa gini, kalau Allah sudah merahmati kita, yang dijaga sama Allah tuh hatinya. Begitu hatinya terjaga, lisannya terjaga, pikirannya terjaga, perilakunya terjaga. Makanya di situ ada kata-kata wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berikan kepada kami rahmat, cinta kasih, engkau maha pemberi cinta kasih. Apa hubungannya antara rahmat dengan ya Allah jangan belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami? Berikan kami rahmat, berikan kami cinta kasih. Jadi orang yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, Allah jaga hatinya. Begitu hati kita terjaga, percayalah, ucapan, perbuatan, perilakunya menjadi lurus. Nah, indahnya lagi teman-teman, orang yang hatinya terjaga, lisannya terjaga, pikirannya terjaga, kelakuannya terjaga. Nah, di surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 31. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, istiqomah, lurus, dilihat, diawasi oleh Allah, ya. Tsumastaqamu, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat turun menyambutnya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kapan malaikat itu menyambutnya? Indal hudur, ketika dia di syakaratul maut. Jadi orang yang hatinya bersih, lurus, istiqomah, dia jaga kesolehan itu sampai yang tadi kita bahas, wa inni minal muslimin. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah indal hudur saat syakaratul maut, malaikat rahmat menyambutnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, nggak usah sedih, la takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menunggumu. Kebayang Pak Bu, mati itu sakit, makanya ada doa Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, sakit. Nah, tapi begitu sakit lepas, malaikat rahmat menyambut. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menunggu. Maka orang yang hatinya bersih saat berpulang kepada Allah disambut oleh malaikat dengan kalimat surga menunggumu, bergembiralah dengan surga yang menunggumu. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, ketika orang membawanya ke liang lahat, ruhnya akan mengatakan, qaddimuni, cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Karena dia ingin segera menyaksikan apa yang dijanjikan malaikat. Semoga kita semua termasuk seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, ya. Manggain sampai penutup pangintennya. Ulah di kaabdikeun deui.
Masya Allah. Qalbun salim. Harusnya kalau mau target adalah qalbun salim. Karena kan sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Sukses itu yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan sudah kita dengar dari beliau, di surga tuh yang paling nikmat itu adalah ketika Allah ridho. Dan yang Allah ridho itu yang dipertemukan dengan Allah adalah qalbun salim. Jadi ini korelasinya bulat. Targetlah menjadi orang yang punya qalbun salim. Sekecil apapun amal, kalau qalbun salim, Allah pasti suka. Walaupun hanya sebutir kurma. Sehebat apapun amal, walaupun mati di medan jihad, atau hafal Quran, atau ilmu agamanya banyak dan dakwah tiap hari, atau ahli sedekah yang dahsyat, kalau didapati di hatinya, ternyata tidak qalbun salim, kazab, dusta kamu. Harusnya kita punya fokus terhadap qalbun salim ini. Karena tidak mungkin kita melakukan perjuangan besar kalau kita tidak punya target. Kita sudah dengar uraian beliau yang Masya Allah sangat bagi A sendiri betul-betul menguatkan gitu ya. Beberapa pelajaran tentang ilmu hati sudah mencoba dipelajari. Tapi apa yang disampaikan beliau, qalbun salim adalah target ya. Karena 3/4 itu di hati. Dan dakwah Rasul itu kepada hati, hadirin. Ini kemarin musrif di pesantren, tadi pagi musrif, kita tidak bisa ngebulak-balik hati santri. Jadi tidak usah jengkel dan marah-marah. Kecuali niatnya baik tadi ya. Karena santri tidak akan berubah dengan kekuatan kita. Yang bisa ngebulak-balik hati santri adalah Allah. Tetapi secara syariat, kalau jadi guru, jadi pimpinan, jadi ustadz, minimal 3 yang harus dimiliki. 1, dengan ilmu akan dihormati. Saya sudah merasakan ya, saya menaruh hormat kepada beliau karena ilmu beliau banyak. Ini maaf ya kalau nyebut begini, segar ya, menggugah, itu karena ilmu. Coba kalau ceramah di sini dangkal, ya kita akan dengar. Tapi rasa hormat kita beda dengan yang berilmu. Dengan ilmu dihormati, dengan hati dicintai. Makanya kalau ada dakwah ilmunya banyak, tapi kalau kurang keikhlasan, kurang kasih sayang, kurang ketawaduan, biasanya orang tidak tergerak untuk mencintai. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati. Dan dengan keteladanan akan diikuti. Sekarang bagus ilmunya, berusaha ikhlas, tapi kurang cocok dengan kelakuan, gak diturutin. Maka syarat jadi guru, bentuk apapun, ya, orang tua, pimpinan di kantor, terus belajar. Tanpa ini tidak ada ruhnya nanti. Yang kedua, mujahadah, membersihkan hati. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati. Dan yang ketiga, dakwahlah dengan keteladanan. Karena keteladananlah yang akan membuat syariatnya kita diikuti. Kita doakan sama-sama ya, beliau kita sudah lihat, kita rasakan. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita sangat bersyukur. Usia beliau lebih muda dari A, mudah-mudahan diberi usia panjang. Dan waktu mau ngebangun pesantren kita ketemu di Mekah ya. Besar kecil mah nggak penting pesantren. Ini besar kayak gini, saya hisapnya berat Ustadz. Dihitung tiap santri. Kata guru AA jangan pernah bangga nambah santri. Setiap santri AA harus tanggung jawab di akhirat. Nah itulah, jadi ikut saja kepada Allah. Yang penting seperti tangga, naik, evaluasi. Karena cepat besar juga, cepat jatuhnya.
kalau tidak evaluasi. Kan Om udah nyobain dulu. Ya. Nyebut Om kalau bagian ngaconya. Mudah-mudahan pesantren beliau oleh Allah dijadikan jalan terlahirnya para ulama dan bisa menjadi benteng akidah bagi umat dan cahaya, dan utama sekali bisa mempertemukan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tutup doa Ustaz. Nah, nanti ya bagian malam nanti ya. Kalau berdoa mah harus dengan yang lebih senior. Oh gitu? Tadi saya udah ngimamin. Saya kan hanya duhur dan asar beraninya ya enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqnal istiqamah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.